Dalam satu hari transaksi menguat 402%, 619% dalam 3 hari, 222%, sebesar 2.668% dalam 22 hari. Halo, jumpa lagi bersama saya Lucky Bayu Purnomo atau LBP. Hari ini Rabu tanggal 25 Maret tahun 2020. Saya akan mengawali pembahasan ini dengan beberapa topik menarik selain ada topik-topik lainnya di bidang transaksi keuangan dan investasi. Antara lain adalah stock market, forex, ETF, commodity, futures, indeks, dan banyak lagi. Nah, topik menarik kali ini adalah stock market. Tapi bukan berarti yang lain tidak menarik ya. Tetapi saya akan angkat satu topik kali pertama, yaitu stock market. Apa sih yang dikatakan menarik dan sejauh mana kata menarik itu ada? Kita lihat di sini upside 43%. Saham apakah itu? Kalau kita bahas mengenai apa dibalik 43% ini. Ini adalah saham Adaro Energy dengan kode ADRO atau dengan ticker ADRO. Saham yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya batubara. Saat ini dikatakan menarik karena apa? Adro telah mengalami koreksi atau telah mengalami penurunan sejak awal tahun 2020 ya. Nah, kita konfirmasi sekarang. Penurunan tersebut kita bisa lihat daripada tren harga saham ADRO. Nah, bicara masalah tren, berarti kita harus lihat sebenarnya tren tersebut adalah tren yang berada dalam box ini atau dalam kotak ini. Karena apa? Ini adalah rata-rata harga tertinggi, ini adalah harga rata-rata terendah, dan mengalami koreksi di bawah harga rata-rata terendah sebelumnya. Nah, menurut pandangan saya ini akan sangat menarik karena apa? Kita lihat peluang transaksi tersebut dapat diperoleh dari kondisi harga yang telah mengalami koreksi lebih rendah daripada rata-rata box atau rata-rata pergerakan harga yang ada di kotak ini. Walaupun banyak sekali pendekatan transaksi, tapi saya akan sampaikan pendekatan kali ini dengan cara-cara yang sederhana agar mudah-mudahan dapat diterima dengan lebih sederhana dan aktual. Oke, kita lihat ini adalah tren pergerakan harga saham ADRO yang firm berada di teritori downtrend, bahkan mengalami pelemahan lebih rendah ya. Nah, di sini kita lihat setelah pelemahan yang lebih rendah tersebut diuji, rupanya Pak, dalam 3 hari transaksi sebelumnya harga saham tersebut mengalami kenaikan ya. Ini adalah keterangan bahwa harga tersebut mengalami pelemahan warna candlenya atau warna candlestick atau warna grafiknya warnanya merah. Apabila harga tersebut menguat berwarna putih, artinya apa? Dalam 3 hari terakhir tren harga Adaro mengalami kenaikan. Nah, untuk itu dengan situasi seperti ini rupanya Pak, harga ini telah membawa
Adaro masuk kepada tren yang sudah ada. Artinya apa? Pelemahan tersebut tidak dapat dilihat secara absolut atau secara utuh. Karena apa? Kembali lagi kepada tren semula yang pernah dibentuk, yaitu harganya apa? Di atas harga pelemahan, di atas harga pelemahan sebelumnya. Sehingga potensi harga ADRO kita dapat konfirmasi. Box yang kita lihat atau kotak merah yang kita lihat ini, saya coba konfirmasi dengan ukuran yang sama, tinggi dan rendahnya. Kemudian saya pindahkan ke bawah. Artinya apa? Kondisi harga ini telah masuk kepada teritori yang rasional karena harga yang telah diuji sebelumnya. Kalau ini irasional karena belum pernah ada harga yang terbentuk. Artinya apa? Kita mempertimbangkan rasio transaksi berdasarkan price action atau reaksi harga. Nah, tentu di sini kita lihat Adaro memiliki peluang untuk menguat. Untuk itu, Adaro cenderung menguat dari harga yang kita lihat ya pada teritori downtrend ini atau pada teritori terendah ini. Nah, saya dalam mengkonfirmasi pelemahan ini saya menggunakan indikator agar dapat memperoleh indikasi prospek harga tersebut. Nah, kali ini indikator yang digunakan adalah parabolik SAR ya. Ini kita lihat ada tulisan SAR. SAR itu berarti stop and reverse. Apabila sudah berada di titik yang tertinggi, maka harga tersebut cenderung stop atau cenderung berhenti dan reversal, kembali mengalami pelemahan. Begitu juga sebaliknya, stop and reverse. Apabila harga tersebut telah berada pada teritori terendah, maka potensi harga tersebut cenderung berakhir atau stop di situ dan reverse atau reversal. Nah, seperti yang kita perhatikan, apabila parabolik tersebut telah berada di atas kinerja harga, berarti apa? Harga tersebut dianggap berakhir ya, masa harga tersebut berakhir karena parabolik SAR atau indikator ini berada pada teritori yang lebih tinggi, maka apa? Cenderung harga tertekan itu akan dapat dialami. Begitu juga sebaliknya, apabila berada di teritori terendah atau yang relatif rendah di sini, maka harga tersebut memiliki peluang untuk menguat. Begitu juga sebaliknya. Dan ini saat yang ditunggu-tunggu. Peluang harga tersebut menguat karena apa? Parabolik SAR atau indikator tersebut menjelaskan setelah pelemahan yang terjadi, maka harga tersebut stop atau berhenti dan memiliki potensi reverse, stop and reverse. Maka itu disebut parabolik SAR, stop and reverse. Nah, untuk itu kita lihat potensi pergerakan harga dari saham Adaro ini cenderung menguat karena sudah berada pada box yang telah dibuat sebelumnya, ada pada teritori harga atau rasio harga yang telah terjadi sebelumnya, dengan upside dari saham Adaro sebesar 42% dari harga 843 menguat ke angka 1201 atau 43%. Nah, dengan demikian ini adalah peluang upside daripada saham Adaro. Ini kita zoom. Entry point saham Adaro ada di angka 843. Kemudian upside sebesar 43% dan exit point ada di angka 1200, atau ini adalah batas atau rasio angka Adaro tertinggi karena telah mengalami reversal pada periode saat ini dengan target harga di 1201 atau menguat sebesar 43%. Adaro Energy upside 43%. Oke, berikutnya 53%
plus 53%, upside 53%. Saham apa itu? Nah, kita lihat di sini Vale Indonesia ya, atau Inco. Spellingnya adalah INCO. Potret pergerakan harga Inco juga kita perhatikan secara firm atau kita konfirmasi itu berada pada teritori downtrend. Oke, kita lihat nih. Bahkan mengalami pelemahan yang lebih rendah daripada downtrend yang pernah dibentuk dari awal tahun 2020 bulan Januari. Nah, untuk itu mengapa dikatakan menarik? Karena apa? Karena pelemahan yang terjadi tersebut akhirnya apa? Memberikan sinyal stop and reverse. Oleh karena harga tersebut kembali kepada rasio harga yang pernah diuji sebelumnya berdasarkan rata-rata kinerja harga secara relatif dalam box. Nah, untuk itu Inco cenderung menguat 52% dengan potensi reversal. Oke, kalau kita zoom plus 53% dengan target harga Inco 2.450 dari harga rata-rata saat ini di angka 1.605. Inco plus 53%. Oke, berikutnya upside 20% atau plus 20%. Saham apakah itu? Saham PTBA atau tambang batubara Bukit Asam. Kita perhatikan relatif sideways atau berada pada teritori yang sama. Tetapi persoalannya koreksi di bawah teritori yang kita lihat mendatar ini. Artinya apa? Kalau kita mau buat konfirmasi, oke, secara konfirmasi tren ini telah berada pada teritori downtrend atau pelemahan. Bahkan mengalami pelemahan lebih rendah dibandingkan tren pelemahan yang sudah ada. Nah, untuk itu setelah pelemahan itu terjadi, kita perhatikan bahwa ini adalah box atau kotak, atau dapat dikatakan ini adalah support resisten yang telah dibentuk oleh PTBA pada periode sebelumnya sehingga menghasilkan satu kotak ini. Nah, ini adalah rata-rata ruang gerak harga PTBA secara relatif. Saya ambil pada ukuran yang sama dan rupanya apa? Setelah menguji level terendah pada ukuran yang sama, saham PTBA atau harga PTBA mengalami reversal atau perbalikan arah, dibuka di harga yang lebih rendah, ditutup di harga yang lebih tinggi. Untuk itu ini juga menjadi satu momen yang ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena tren reversal telah diperoleh pada teritori ini. Untuk itu PTBA cenderung menguat sebesar 20% dengan target harga 2.600, maksud saya 2.160 dari harga saat ini kurang lebih 1.785. Tiga saham tadi menguat 116%. Oke. Nah, dalam fenomena transaksi tentu kita ingin memperoleh satu momentum. Tetapi dalam pendekatan momentum tentu kita harus melihat studi peristiwa apa yang terjadi kalau kita ingin melihat cara kerja transaksi berdasarkan price action. Nah, untuk itu kita tidak heran nih bahwa ada harga yang ternyata tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, tetapi karena adanya momentum dan satu peristiwa, maka harga tersebut akhirnya menguat seperti ini. Dalam satu hari transaksi menguat 402% dalam satu hari. Berikutnya ini juga
mengalami downtrend. Kelihatannya tidak menarik. Tetapi dalam 3 hari transaksi 1, 2, 3 akhirnya apa? Menguat 619% dalam 3 hari. Berikutnya, kelihatannya harga memang tidak bergerak atau berada pada level yang sama. Tetapi dalam 4 hari transaksi menguat 222%. Berikutnya, harga juga tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, akan tetapi menguat sebesar 2.668% dalam 22 hari. Jangan lupa subscribe, like, share YouTube saya, Lucky Bayu Purnomo, untuk mendapatkan informasi dan pembahasan-pembahasan yang akan datang, dan kita akan lihat prospek yang menarik pada kesempatan berikutnya. Kita akan bahas banyak instrumen, stock market, forex, ETF, commodity, futures, index, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Saya Lucky Bayu Purnomo atau LBP. Sampai jumpa.